Guys, hari ini kita punya kabar yang kurang mengenakan dari Avengers Doomsday dan juga Spider-Man Brand New Day. Ini terkait dengan trailer mereka. Tapi satu lagi juga update menarik terkait dengan teori yang luar biasa banget, di mana pemeran dari Magneto ini diwawancara sempat keceplosan terkait dengan adegan Magneto yang ada di Avengers Doomsday yang kabarnya akan menghancurkan New Jersey, tempatnya Kamala Khan dan sebagainya. Kita bahas terkait dengan berita menyedihkannya adalah tiba-tiba sekarang gue baca di majalah Deadline juga, bukan majalah ataupun media kaleng-kaleng ini, langsung Deadline mengatakan bahwa Marvel tidak akan merilis Avengers Doomsday ataupun dari Spider-Man Brand New Day versi trailernya di event Super Bowl Februari ini. Dan ini cukup sedih gitu, karena emang kita menantikan, karena memang kebiasaan dari Marvel, Disney itu selalu merilis trailer mereka di event Super Bowl untuk naikin hype. Contohnya kayak Deadpool and Wolverine yang terakhir, Fantastic Four kayaknya ya, itu juga terakhir. Dan sekarang dapat kabar kalau ternyata Doomsday nggak dirilis di sini cukup mengecewakan. Bukan kecewa dia nggak rilis di Super Bowl, tapi kecewanya kita nggak tahu nih nunggu sampai kapan untuk trailer ini gitu. Dan dengan kita kecewa, sebenarnya Marvel udah berhasil bikin hype film dari Doomsday ini jadi mampus gila gitu. Nah, sebenarnya gue juga langsung kulik-kulik berita ini, nggak langsung percaya 100%. Gue kulik-kulik, ternyata nemu titik masalah utama kenapa Marvel akhirnya memutuskan nggak merilis trailernya langsung di event Super Bowl yang super bergengsi itu. Ternyata kalau di tahun lalu itu harganya lumayan terjangkau lah untuk Marvel, dan juga ini lumayan juga masuk akal gitu. Tapi ternyata update harga terbaru kita lihat di beberapa website, harga dari iklan ini 30 detiknya aja itu sekitar 10 juta dolar, kurang lebih ya. Gila nggak tuh? 30 detik 10 juta dolar. Make sense banget buat Marvel untuk tidak merilis trailer mereka di event Super Bowl. Sebenarnya ya Marvel ya dengan keputusan ini juga masuk akal, karena memang dengan hype yang udah kebentuk sekarang, sebenarnya Marvel nggak butuh-butuh amat dengan event Super Bowl itu. Jadi orang juga udah hype, udah tahu dengan Avengers Doomsday gitu. Termasuk juga Spider-Man Brand New Day. Ini kan juga kerjasama dengan Sony itu. Dan terlepas semua itu, kita baca juga Sony dan juga Marvel menghemat budget dan pengen cari keuntungan sebesar mungkin gitu. Kalau tiba-tiba mereka ucuk-ucuk ngucurkan dana kalau untuk 2 trailer itu, kalau 30 detik aja 10 juta dolar, kebayang kalau trailernya itu 2 menit. Oke, kita anggap mungkin satu trailer bisa dibayar 20 juta dolar, kurang lebih. Kalau 2 trailer itu 40 juta dolar, hitung aja sendiri sekarang dengan dolar yang 17.000 itu gitu. Dan dengan teknik marketing dari Russo Brothers, sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat untuk rilis di Super Bowl ini guys. Cuma naikin hype, kecuali kayak zaman di tahun lalu lah, tahun 2025, Deadpool, Wolverine, Fantastic Four dan sebagainya, yang nggak terlalu nge-hype, orang udah mulai superhero fatigue lah bahasanya itu. Dan sekarang beda, orang lagi nungguin banget konten superhero karena haus. Kita nggak benar-benar kurang banget konten superhero dan mereka nungguin. Jadi lebih baik menurut gue Marvel juga rilisnya ya di digital aja, bikin event, atau mereka punya event sendiri tuh, event D23 Disney gitu. Kemudian kalau nggak di panel-panel Comic Con mereka rilis, itu lebih masuk akal dan harganya juga mungkin bisa free untuk itu dibandingkan harus maksain rilis di Super Bowl ini kan. Jadi kita harus sabar dulu intinya gitu. Nah, itulah dia update yang kurang mengenakan pertama terkait dengan Avengers Doomsday juga Spider-Man Brand New Day. Sekarang kita langsung happy-happyan lagi dengan beberapa update teori yang pecah banget sih ini. Gong banget itu. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Ini berdasarkan dari interview secuil doang, 1 detik doang, kita bahkan bisa muterin lagi dengan beberapa teori menarik. Ini terkait dengan interview si kakek-kakek ini, kayaknya ini kakek Tom Holland gitu, karena dia keceplosan ngomong bahwa nanti di filmnya Magneto bakal menghancurkan New Jersey. Ini kan pemeran Magneto kan Ian McKellen kan, dia udah berumur juga. Mungkin gue merasa juga walaupun dikasih skrip sama Marvel juga, kayaknya udah setua itu juga, kayaknya lebih mungkin kalau dia kelupaan deh guys. Dan gue dapat beberapa rumor yang mengatakan kalau Avengers Doomsday nanti akan menceritakan tentang pengorbanan Avengers, berkorban dengan realitas mereka demi untuk mengembalikan orang-orang yang dijentikan sama jari Thanos. Kemudian untuk X-Men, untuk Earth 1005 ini dikabarkan bahwa nanti di Avengers Doomsday itu digambarkan sebagai Earth yang kayak surgawi lah, utopia kayak gitu. Ternyata di balik kedamaian dari Earth 1005 ini ada masa lalu yang sangat kelam, nanti bakal diceritakan di Doomsday, di mana para mutant ini yang tadinya bermusuhan dengan manusia, gara-gara akhirnya mereka ini nggak mau bermusuhan terus, si Magneto akhirnya menghancurkan banyak kota di sana. Mungkin ada beberapa cerita Manhattan sempat kebanjiran, kemudian juga New Jersey diangkat dihancurkan sama Magneto.
Itu kabarnya juga sempat diceritakan di masa lalu karena memang nanti di versi Earth 1005 ini kejadian di Day of Future Past itu udah terjadi dan akibatnya mereka di masa depan jadi tentram, damai, bersatu dengan umat manusia, nggak ada konflik apa-apa, tapi semua itu ternyata semu. Apa yang dilakukan di masa lalu itu benar-benar kejam, banyak mutan membunuh manusia, manusia membunuh mutan. Jadi bakal diceritakan seperti itu sebagai utopia sampai ada satu titik nanti Earth dari X-Men ini akan bertumburan, bertabrakan dengan Earth dari 616. Disinilah luka-luka masa lalu dari para mutant mulai terjadi lagi, mereka harus menghancurkan Earth 616. Gue beberapa teori di beberapa akun thread yang ngeri banget sih. Menurut gue ini salah satu teori yang menurut gue cukup layak untuk dipertimbangkan. Di mana ada dua kunci utama di film Avengers Doomsday nanti yang cukup menarik untuk diberitakan. Yang pertama adalah Magneto, yang kedua adalah Namor. Nah, dua orang ini, dua karakter ini kabarnya akan menjadi anak buah dari Dr. Doom. Di mana Namor juga Magneto ini akan menjadi arsitek bagi Dr. Doom untuk memindahkan puing-puing ke Battle World. Makanya nanti sempat kejeblosan dari Ian McKellen bilang kalau dia menghancurkan New Jersey itu bukan menghancurkan dalam tanda kutip benar menghancurkan, tapi mengangkat New Jersey dipindahkan ke Battle World. Jadi kalau kalian lihat di komik kan itu kan kalau Battle World itu kayak tempelan-tempelan kayak gitu kan, ditempel sana setiap universe. Ini yang dilakukan sama Magneto dengan kekuatan dari Dr. Doom, dengan portal dimensi dari Dr. Doom, dia mengangkat New Jersey untuk pindah masuk ke Battle World dengan maksud si Magneto ini dipengaruhi sama Dr. Doom untuk kalau lu melakukan ini berarti lu menyelamatkan mutant yang ada di seluruh multiverse. Begitu juga Namor, dia melakukan semua ini seolah-olah karena pengen melindungi bangsa Talokan, melindungi bangsa air, melindungi lautan. Jadi dia udah ngeliat bahwa ada incursion bakal gawat nih. Cuma ada satu solusi yaitu ikutin perintah dari Dr. Doom. Jadi akhirnya Magneto, Namor ini bekerja sama, Magneto ngangkat buminya ini, ngangkat New Jersey kotanya ini, sedangkan si Namor itu membawa arus air ini dipindahkan ke Battle World. Ngeri sih. Kalau beneran kayak gitu, ini bakal ngeri banget dan cukup dengan dua orang itu aja sebenarnya. Kita nggak ngomongin tentang Doctor Strange lah yang akan ngebantu dengan Chaos Magic ya. Bisa aja dia ngebantu bikin portal dan sebagainya, tapi cukup dua itu aja cerita dari Avengers Doomsday udah gong banget. Apalagi akun dari My Time to Shine Hero bilang bahwa dia udah lihat beberapa bocoran-bocoran dan juga beberapa cerita dari Avengers Doomsday dan dia mengatakan cuman bisa ngasih bocoran kita kalau Avengers Doomsday adalah film superhero bahkan film action terbaik yang pernah dia lihat. Gue cukup nggak mau dengar yang lain lagi, cukup ceritanya kayak gitu aja udah the best parah gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin tentang Avengers versus X-Men nantinya akhirnya kenapa terjadi kesalahpahaman, Magneto maksudnya baik pengen menyelamatkan mutant, termasuk juga mungkin pengen menyelamatkan manusia dengan menaruh semua tempat-tempat kota-kota besar ditempelkan ke The Battle World untuk jadi tempat tinggal sementara karena emang dia lihat bahwa multiverse bakal hancur, incursion di mana-mana. Maksudnya baik tapi orang nangkapnya waduh ini villain gitu. So buat teman-teman semuanya itulah update yang bisa kita sampaikan ke kalian semuanya. Buat teman-teman udah juga sempat kelewatan, semoga ini informasi cukup berguna dan juga jadi pembahasan menarik di kolom komentar di bawah. So sampai jumpa di video update selanjutnya.